Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu. Oke, jadi di episode kali ini saya ingin menyambung episode yang ada di channel ini, yaitu mereview barang unik yang pastinya harus berinovasi. Jadi di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk untuk barang uniknya yang akan kita review dan sekaligus juga mengunboxing. Jadi for information nih, channel Detach udah memiliki beberapa online store yang produknya itu adalah hasil dari X-Review channel ini sendiri. Jadi yang pastinya untuk kualitas tetap terjamin dan untuk harganya nih akan kita jual di bawah harga aslinya. Jadi sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget, teknologi pastinya. Udah? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Oke, jadi untuk barang yang pertama di sini ada enlarge screen mobile phone. Jadi ya biasanya kalau smartphone kita itu ya di sini saya punya smartphone yang layarnya memang udah terbilang agak besar sedikit. Tapi gak ada salahnya kalau kita cobain untuk menggunakan enlarged screen mobile phone di sini atau a magic box. Untuk produk dari brand ini saya nggak tahu, nggak ada dimunculkan di sini. Tapi di sini dia didesainkan oleh GoShoot. Nanti smartphone-nya itu akan kita masukin ke dalam screen mobile phone ini. Jadi dia akan membesar gitu. Ya sistematisnya seperti itulah kira-kira. Jadi di bagian depan juga ada screen-nya. Oke, jadi langsung aja untuk kita lihat di dalam paketan pembeliannya. Nah, sini dia udah 3D ya, seharusnya dia 3D. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk screen mobile phone-nya. Untuk secara build quality kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk dia bahannya itu bahan plastik, bukan plastik ABS tapi itu plastik biasa aja. Dan masih banyak banget untuk di bagian samping-samping ini kayak ada lebih-lebih gitu. Jadi ya bodinya nggak mulus, jadi nggak di finishing, nggak terlalu mulus. Jadi ya di sini kita bisa tarik sedikit. Ini untuk di sini ada lubang dan di sini ada lubang juga. Karena itu kita tinggal masukin smartphone kita. Oke, jadi kurang lebih seperti ini dulu sebentar untuk pakai HP. Jadi kira-kira ukuran untuk dari screen HP atau layar HP ukurannya segini aja. Dan kita akan coba untuk menggunakan screen 3D mobile phone ini. Nah, jadi ada perbedaan nggak sih menurut kalian? Kalau menurut saya sih ada pastinya, lebih besar aja nih. Saya pelan-pelan. Jadi for information untuk bagian layarnya ini kalau dilihat di bagian kamera dengan dua settingan lampu, jadi memang terasa kayak ada feedback yang ada layar cerah seperti ini. Tapi aslinya enggak kalau kita lihat seperti ini dengan mata langsung ya. Tapi kalau memang di bagian kamera mungkin agak berbeda penglihatannya. Mungkin kita cobain untuk matikin lampu studionya sebentar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini cukup membantu banget kalau kita memang orangnya yang suka bermain smartphone. Jadi beda banget ya, kecil ini untuk smartphone saya. Dan saya cobain untuk masukin lagi. Nah, kita nyalain kembali lampu studionya. Oke, untuk harga yang sekitar 13 sampai dengan 15 ribuan ini menurut saya worth it. Nah, jadi sangat membantu banget kalau kita pengen nanti menonton video. Jadi layarnya lebih besar. Oke, jadi untuk barang yang kedua di sini saya cobain yang namanya adalah Wi-Fi door or window sensor. Jadi sebenarnya ini adalah alat yang smart home dan tapi kita cobain aja di bagian episode video produk unik ini. Jadi ya seperti biasa di bagian depan di sini ada gambar produknya. Dia untuk sensornya ada 2 buah macam. Kemudian di sini kalian bisa gunakan smart door sensor ini menggunakan aplikasi Tuya Smart ataupun Smart Life. Jadi bisa sesuka hati kalian yang kalian bisa download di Google Play ataupun App Store ya. Untuk alatnya ataupun sensornya dia menggunakan baterai 2 buah baterai yang AAA, itu nanti ada juga saya sediakan. Oke, untuk di bagian packaging ini ya, dalamnya
kita dapetin yang pertama itu 2 buah sensor door sensornya, tapi dia ini digabung nanti. Kemudian selanjutnya di sini ada buku manual, pastinya harus ada dong buku manual seperti ini ya, karena memang pairingnya itu nggak terlalu mudah juga. Buku manual. Kemudian di sini ada, nah, lem 3M, yang satu untuk bagian yang kecil ini dan untuk yang besar di bagian sini. Udah itu aja yang ada tersedia dalam boxnya. Jadi dia menggunakan WiFi ataupun hotspot. Konektivitasnya 2,4 GHz wajib. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk produk dari WiFi door sensornya, berwarna putih seperti ini. Dan untuk di bagian sensor sebelah sini itu ada tombol fisiknya sebagai tombol reset, dan di bagian tengah sini itu ada indikator LED. WiFi door sensor ini menggunakan 2 buah baterai. Saya coba buka, dia ada di bagian bawah sini ya. Itu bukanya harus pakai obeng gini karena pakai tangan agak sakit. Kita buka di bagian ujungnya, agak keras ya. Kemudian kita masukin baterai AAA nya bagian sini dan di bagian sini. Kalau udah kepasang kita tinggal tutup. Nah, jadi yang menggunakan baterai hanya ini aja, dan ini sebagai pendampingnya juga ya. Jadi di sini untuk cara pemasangan, kalau saya lihat di bagian buku manualnya tadi, panahnya itu harus menghadap ke depan semua, sama-sama harus sama-sama, mulai dari ini dan ini juga. Jadi panahnya harus ke depan. Untuk koneksivitas untuk door sensor ataupun window sensor ini, saya menggunakan aplikasi Smart Life karena memang berhubung untuk produk smart home lainnya saya menggunakan aplikasi Smart Life aja. Di bagian menu yang namanya itu ada ini keamanan sensor. Nah, kita cari ke bawah, kita scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya kontak sensor, yang namanya itu ada magnet pintu. Kita tinggal tekan aja di sini. Nah, di sini kita menggunakan, wajib ya menggunakan WiFi ataupun hotspot smartphone yang 2,4 GHz supaya stabil. Kita berikutnya. Nah, untuk step selanjutnya di sini ada notifikasi yang namanya reset perangkatnya terlebih dahulu agar lampunya ini blinking. Jadi kita coba tekan selama 5 detik. Nah, jadi di sini dia sudah blinking untuk lampunya. Step selanjutnya, oke, di sini dia proses adding device. Ada 3 buah proses ya. Yang paling pastinya kalian harus mensamakan tadi itu directionnya itu harus sama ke bagian depan semua. Step selanjutnya kita tekan selesai. Nah, oke, kita akan dibawa ke menu WiFi sensor door ini. Nah, di sini ada notifikasi, jadi record ya, kapan terbuka, kapan tertutupnya. Jadi dia bisa memberikan notifikasi kalau memang kita gunakan ini di bagian pintu ataupun jendela. Jadi kalau ada yang buka, kalau ada yang menutup, di sini masuk semua untuk notifikasinya. Jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa. Di sini saya jelaskan mekanismenya. Nah, jadi yang dimana tadi ini di bagian daun pintu ataupun daun jendela, dan yang sensor satunya lagi kita letakin di bagian pintunya ataupun jendelanya. Saya coba dorong. Kita tunggu notifikasinya sampai terkirim ke smartphone kita. Nah, di sini ada notifikasinya dari tanggal berapa, tahun berapa juga lengkap banget. Mulai dari jam juga ada, terus menit sampai dengan detik juga. Jadi aman banget kalau kita berpergian jauh. Yang pastinya harus untuk alat ini terkoneksi dengan WiFi. Oke, jadi untuk barang selanjutnya di sini saya cobain dulu yang mana ya kira-kira? Yang menarik dulu. Nah, ini ada gelas ya, gelas yang di sini menurut saya sangat berinovasi banget. Jadi ini adalah gelas, kalau kita bilang gelas portable. Di sini saya mau jelasin spesifikasinya, nggak ada ya di sini. Oke, nggak apa, kita bukain aja. Di dalam packaging pembeliannya, nah di sini ya nggak ada banyak sih. Kita dapetin 1 buah, wih agak padat banget. Nah ini dia. Oke, 1 buah gelasnya yang gelas portable seperti ini, dan kemudian untuk lainnya di sini ada kartu garansi. Oke, kita bahas langsung untuk build quality dari gelas portable ini. Nah, jadi diselimuti gini, dilingkari dengan bahan yang kalau saya bilang itu stainless bukan, tapi kira-kira kayak semi stainless gitu, karena memang di sini terdapat kayak ada karatan gitu. Kemudian di sini untuk bahan samping-sampingnya atau atas bawahnya dan di bagian dalamnya, nah ini dia berbahan plastik.
Plastik itu plastik PP, yang artinya plastiknya itu aman untuk digunakan dalam untuk air lah, untuk kita minum atau makanan. Jadi ramah ini, nggak beracun dan pastinya tahan panas. Di sini dia menggunakan 2 buah baterai seperti door sensor WiFi tadi. Dan kita cobain aja. Kita tutup lagi. Itu ke sebelah kanan saya. Oke. Di sini yang mau saya tunjukin, di sini ada tombol fisik yang kalau kita tekan, nah di sini dia ada putaran gitu yang dibekali dengan dinamo di bagian dalamnya sini. Pokoknya kemarin sudah saya pernah bongkar karena memang kemarin ada salah satu kabel yang putus. Jadi kalau kita tekan dia muter seperti ini. Di sini saya coba untuk membuat kopi. Nah, ini yang udah gula aren ya, tanpa menggunakan gula lagi. Kali ini channel Detach udah merambah ke masak-masakan. Di sini ada air yang lumayan hangat. Oke, hop, sini sudah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Udah kita masukin air, kita coba aduk. Nah, ada bunyinya ya. Seperti ini. Dia keaduk sampai dengan keaduk rata, sama seperti kita aduk dengan menggunakan sendok ya. Jadi bedanya ini lebih portable banget, jadi nggak harus capek-capek lagi. Kita cobain minum. Ya tetap rasa kopi sebenarnya sih, nggak mungkin juga teh, tapi ya mungkin mau dirasain untuk kameramen sebentar dulu. Gimana rasanya? Apa bener-bener kelarut? Wih, larut ya. Kopi lah pokoknya. Jadi ya sangat worth it. Kalau kita bekerja atau kita sedang camping ya, jadi nggak ada sendok mungkin, jadi menggunakan gelas portable ini cukup worth it banget. Oke, jadi untuk produk selanjutnya di sini saya pengen coba ya ini. Tatakan gelas yang untuk menjaga suhu agar air, mungkin kopi, teh ataupun air biasa, supaya menjaga tetap suhunya hangat. Untuk voltage-nya dia di 200 volt 50 Hz. Untuk powernya dia 16 watt. Untuk ukurannya kita cobain buka dulu deh dalamnya ya. Nah, nih kira-kira kurang lebih seperti ini. Oke, jadi untuk build quality dari tatakan gelasnya ini, dimulai dari bagian pemanasannya dulu. Dia ini bahannya plastik sih, plastik. Jadi dia plastiknya itu plastik semi konduktor. Kayak kalau kita pernah lihat kompor listrik itu dia ada juga plastik, tapi dia bisa mengantarkan panas. Berarti konduktor plastiknya, plastik. Dan di sini ada buletan yang bagian panasnya nanti. Di sini ada tulisan caution hot surface. Jadi nanti kita letakin gelasnya di bagian tengah sini. Dan jauhi dari jangkauan anak-anak atau balita. Di bagian belakang sini ada kayak tombol gitu. Kalau memang nanti seandainya, kita cobain aja deh. Di sini saya tadi mau cobain menggunakan gelas yang ini, tapi sayangnya gelasnya ini bawahnya plastik, jadi nggak bisa ya. Jadi saya sudah sediain gelas kaca, gelas keramik seperti ini, gelas kaca gini yang udah diisiin air biasa, air mineral biasa, air putih. Kita letakin di bagian tengahnya sini. Kita bisa lihat, mungkin agak kejauhan sedikit. Dan nah, jadi tombolnya tadi yang kalau kita nggak ada taruh beban di atasnya, itu tombolnya nggak bakal ketekan. Dan untuk panasnya dia bakalan nggak muncul. Jadi jika kita letakin, bentar ya. Nah, jadi letakin di bagian sini. Nah, jadi tombolnya bakal ketekan dan panasnya akan menyuruh hanya di bagian lingkaran ini saja. Kita tunggu aja bagaimana, apakah memang ini berfungsi atau enggaknya. Kita cobain aja, tunggu aja sebentar. Dan kita geser dulu sedikit sambil kita tunggu nanti kalau misalnya berhasil atau enggak. Kemudian untuk barang selanjutnya sambil menunggu, di sini saya punya lampu otomatis, lampu yang menggunakan sensor juga. Lampu yang biasanya kita gunakan di bagian tangga ataupun di dalam lemari ataupun di kamar mandi juga bisa. Yang aslinya karena ini lampu sensor, artinya saat kita lewat di dalam kondisi yang gelap, lampunya akan hidup otomatis. Jadi dia punya sensor. Jadi di sini ada dua yang udah saya beli, satu berwarna kuning dan satu lagi berwarna putih yang kecil seperti ini.
dia berbeda. Di sini untuk yang kecil di sini dia 3000K, dan di sini untuk lumensnya untuk yang besar dia ada di 6500K. Jadi yang untuk berwarna kuningnya dan ada warna putih juga. Kita cobain buka yang bagian kuningnya dulu. Ini kenapa hidup terus nih? Yang pertama di sini ada lampunya. Oke, kita letakin dulu. Dan kemudian ada kabel chargernya. Jadi lampu ini nggak menggunakan baterai yang eksternal tadi, dia menggunakan baterai tanam yang harus di charging menggunakan micro. Dan di sini ada kedua ya, ada kertas, ada instruksi untuk kedua sensor lampu ini. Jadi bila siang hari atau tempat yang terang. Nah, jadi sama seperti yang saya bilang tadi, sekitar jarak 2 sampai dengan 4 meter. Kalau memang kita dalam kondisi yang gelap, nanti antara jarak 2 sampai meter kita mendekat, itu sensornya bakal berfungsi dan artinya lampunya bakal menyala. Nah, jadi dia bisa menangkap sensor manusia. Jadi jika jarak 2 sampai dengan 4 meter, kalau misalnya kita melalui lampu ini dalam keadaan yang gelap ya, harus dalam keadaan yang gelap, dia akan menyala otomatis, dan dalam beberapa menit ya dia akan kembali mati. Ini ya 20 detik dia akan kembali mati. Oke, jadi kita tes coba tadi, gelasnya airnya masih udah lumayan hangat loh, lumayan hangat. Jadi sambil nunggu lagi, mungkin bisa lebih panas lagi airnya, kita coba lagi. Dan sambil menunggu kita cobain untuk produk yang terakhir. Nah, jadi semoga aja masih tetap bermanfaat dan memiliki inovasi. Jadi ini nggak ada teknologi apa-apa, tapi ya saya pikir sangat bermanfaat untuk di dapur. Kita cobain dulu. Jadi terasa aneh sedikit ya, channel Details kali ini lebih ke arah masak-masakan. Nah, jadi ini adalah namanya egg slicer. Nah, egg slicer artinya pemotong telur, atau jadi dia memotong telur beberapa bagian. Yang di sini dia memiliki 2 way atau 2 bagian. Di sini ada yang bunga seperti ini dan satu lagi ada seperti teriris-iris seperti inilah kira-kira. Jadi di sini saya sudah punya 2 buah telur, maksudnya telur ayam yang akan kita cobain di 2 buah jalurnya ini. Yang pertama kita cobain dulu yang untuk ini ya, ini yang kayak bunga-bunga ini. Jadi caranya itu kalau saya nonton di video, caranya itu gini. Semoga aja seperti yang saya lihat di video-video orang, di video-video sosial media saya, semua itu berhasil. Semoga aja saya juga berhasil. Nah, di sini jangan lupa dites dulu di bagian pas nggak di tengahnya, jangan nanti berbeda takutnya. Oke, semoga aja berhasil. Nah, jadi ya kurang lebih seperti ini ya, tadi udah saya cobain juga ya. Dan kuningnya ini ada salah satu yang rontok di bagian sampingnya. Kemudian di sini untuk jalur yang kedua atau percobaan yang kedua di mata yang berbeda. Semoga berhasil dan bentuknya bagus. Kayak membentuk partikel-partikel kecil gini, jadi dia kayak ada apa ya kita bilang, terpotong atau teriris-iris seperti ini. Tapi irisannya nggak rapi sih, nggak kayak yang ininya. Nah, ini sih lebih lumayan daripada yang ini ya, lebih ya oke, dia terbelah kayak gini memang karena memang udah terpotong tadi menggunakan besinya ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang ini dan yang ini ada di jalur yang sebelah sini tadi. Dan untuk yang terakhir tadi yang kita akan cobain di tatakan yang tadi itu hangat atau enggak. Kita cobain aja lah pakai tangan langsung ya. Nah, jadi airnya tetap terjaga, jadi dia hangat ya, hangat, tetap terjaga jadi hangat. Dan kalau menurut saya memang ini hangatnya agak kurang, karena memang ini karena saya di ruangan AC ya, jadi hangatnya lebih kurang lagi, jadi masih dingin lagi. Tapi ya oke banget kalau memang kita buat kopi ataupun teh, jadi suhunya tetap hangat. Oke, jadi untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari semua produk yang udah saya review sekaligus unboxing juga, cobain juga tadi, ada beberapa kendala juga. Jadi menurut saya soal worth it pastinya cukup worth it.
yang dengan harga juga cukup affordable, nggak harus banyak mengeluarkan uang, yang pastinya di bawah 100 ribuan aja. Jadi kalau memang ada yang bermanfaat, kalian silahkan beli aja. Yang untuk link pembelian produk dari semua yang ada di sini akan saya sediakan di deskripsi khususnya video ini. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai beberapa produk-produk unik dan berinovasi ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian nggak suka, tinggal dislike video ini aja. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya David Fadlianda selaku host di channel ini, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.